Beda dengan saat ia masih bayi. Baru Johnson's Baby Soft and Shiny Shampoo diperkaya sari biji gandum alami dan ekstrak madu serta formula No More Tears. Jadikan rambut buah hati Anda semakin lembut dan bersinar. Johnson's Baby Soft and Shiny Shampoo untuk kilau lembut rambutnya. It flows. Dynamic beauty. Sonata. Tak ada yang berkurang dan hilang dalam berbagi. Bersama Rumah Zakat, mari berbagi di bulan suci. Istilah nasional saja, pulangkan semua koruptor, suruh kembalikan plus bunga dan bayar pajak dan seterusnya itu. Jadi karena jumlah koruptor yang sudah demikian besar dan tidak tertangani, harusnya kita berani melakukan satu terobosan. Terobosan itu pertama, kita berikan satu ancaman bahwa kita akan buat tentang bahwa moratorium korupsi. Bukan itu. Artinya ancaman kalau Anda korupsi di atas 1 miliar misalnya, Anda akan dihukum mati. Undang-undang akan disiapkan. Sekarang kesempatan Anda untuk mengaku. Kesempatan Anda untuk mendeklar. Kalau Anda merasa uang itu hasil korupsi, kembalikan kepada negara. Kalau Anda merasa. Tapi kalau abu-abu, dikasih orang, tidak jelas, laporkan berapa kekayaan Anda, kemudian diberikan penalti, pajak atau denda dan sebagainya, sehingga harta itu menjadi bersih. Kan artinya ini semacam pembersihan terhadap kekayaan-kekayaan pribadi yang mungkin lupa dilaporkan, mungkin ada yang sifatnya abu-abu, tetapi kalau dia merasa betul-betul ada uang yang tidak halal diambil, kembalikan aja kepada negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu juga bahwa banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka recovery aset, mengejar koruptor-koruptor yang lari di luar negeri. Release and discharge dong waktu itu. Berbagai macam yang dilakukan dalam rangka kita mengembalikan aset yang dikorupsi. Apa enggak kita berikan kesempatan mereka, kalaupun masih ada, untuk mengembalikan uang negara yang mereka korupsi, plus bunga, plus dendanya, daripada kita kejar-kejar tidak dapat terus, uang negara habis karena usaha yang tidak pernah ada hasilnya, waktu dan tenaga anggota kejaksaan atau siapapun yang ditugaskan untuk itu juga habis terbuang percuma. Kenapa kita tidak mencari terobosan? Dua hal ini yang Bapak sampaikan tadi soal KPK, dan yang kedua, saya menggunakan istilah ini, moratorium bagi para koruptor. Di saat yang lain barangkali itu bisa ditanggapi dengan lebih dengan lebih dingin barangkali oleh para siapapun yang akan menanggapinya. Tapi dalam konteks sekarang, partai Bapak tengah disorot dengan sangat karena pihak-pihak tertentu dianggap melakukan fraud. Orangnya yang bernyanyi ada di luar negeri dan sampai sekarang belum bisa dipulangkan. Ada nama-nama tertentu yang signifikan posisinya dan statusnya dalam Partai Demokrat. Untungnya Bapak tidak disebut sama sekali begitu ya. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang penting, key person, dan merupakan bagian dari nama baik, kredibilitas yang utuh Demokrat yang sekarang lagi bermasalah. Turbulensi politik akibat money politics ini begitu hebatnya sehingga mempengaruhi sepak terjang Demokrat. Apakah kemudian
orang salah jika menilai apa yang dilakukan seorang Marzuki Ali saat ini adalah upaya untuk melakukan pembelaan dalam tanda kutip atas turbulensi di partainya. Ini pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Di satu sisi dibilang saya akan menjatuhkan Anas. Jelas, clear di media ramai sekali bahwa ada usaha-usaha untuk menjatuhkan Anas Urbaningrum. Saya sudah sampaikan, kongres selesai, tidak ada bersah dan sebagainya. Tapi di dalam, pada saat bersamaan, saya disampaikan membela Anas Urbaningrum. Jadi yang mana yang saya harus percayai dari kedua opini yang dibangun oleh masyarakat ini? Begini ya, kita sekarang kan zaman demokrasi, agak berbeda dengan zaman sebelumnya. Artinya apa? Kita harus siap berhadapan dengan publik manakala ada isu, opini yang dikembangkan menyangkut kondisi kita, menyangkut partai kita dan sebagainya. Yang penting satu hal yang ingin saya sampaikan, kejujuran inilah sebagai modal utama kita untuk berbicara. Kalau kita dilandaskan kepada kejujuran, keikhlasan, niat baik kita untuk membangun bangsa dan negara, saya tidak pernah khawatir tentang apa yang saya sampaikan. Itu saja kuncinya. Jadi saya tidak pernah ada merasa terganggu dengan tuduhan, dengan ucapan-ucapan yang melecehkan. Karena apa? Saya berbicara itu nothing tulus, tidak ada pesan, tidak ada target yang di luar daripada apa yang saya pikirkan demi kebaikan bangsa dan negara. Itu aja poin yang saya sampaikan. Politisi senjatanya adalah berbicara, dan ketika politisi berbicara pasti punya tujuan. Apakah orang harus percaya seorang Marzuki Ali? Ya artinya top level politician di Indonesia dan berbicara dan kemudian tidak punya itikat apapun. Saya menghargai pendapat orang, kecurigaan orang, tapi tolong dilihat latar belakang saya bukan seorang politisi. Latar belakang saya adalah sebagai profesional yang selalu tampil dengan kejujuran, karena trust itulah modal daripada profesional. Trust itulah yang harus dibangun dalam rangka kita membangun corporate yang kita kelola ke depan. Kalau tidak ada trust, maka jangan harapkan kita akan maju. Itu prinsip dasar. Artinya apa? Kalau orang meragukan sah-sah saja. Tetapi saya sampaikan sekali lagi, saya bukan politisi, pendidikan tidak ada di politisi, pengalaman sebagai politisi juga relatif masih sangat minim. Apa yang saya sampaikan adalah apa adanya, tidak ada melalui proses pemikiran kepentingan politis, tetapi terus terang maksud saya politis kalau dikonotasikan positif bagus, karena kepentingan rakyat. Tapi konotasi daripada masyarakat kita bahwa kepentingan politik ini kepentingan yang tidak baik. Saya ambil persepsi yang disampaikan oleh yang muncul dalam ide masyarakat. Oleh karenanya saya tidak ada kepikiran atau berpikir tentang persepsi politis apa yang dipersepsikan oleh masyarakat. Yang saya pikirkan adalah saya memberikan peran yang baik terhadap kepentingan bangsa ini dengan posisi jabatan saya. Artinya kalau saya Marzuki Ali sebagai rakyat biasa, saya tidak punya peluang, tidak punya kesempatan lagi untuk berbicara demi kepentingan bangsa. Dengan posisi saya sekarang inilah waktunya saya untuk berbicara. WRP Diet to Go, mengenyangkan di mana saja, kapan saja. New WRP Diet to Go. Emang gak gampang ngejalaninnya. Ada aja yang bisa bikin kita hampir nyerah. Tapi dengan niat, waktu pasti akan berlalu cepat. Insya Allah, tahun ini kita menang. Menjalani hidup sepenuhnya di luar berawal dari dalam. Life is an adventure. Melihatnya tumbuh dari hari ke hari adalah kebahagiaan terbesar seorang ibu. Kini, perawatan rambut yang ia perlukan berbeda dengan saat ia masih bayi. Baru, Johnson's Baby Soft and Shiny Shampoo. Diperkaya sari biji gandum alami dan ekstrak madu,
serta formula No More Tears. Jadikan rambut buah hati Anda semakin lembut dan bersinar. Johnson's Baby Soft and Shiny Shampoo untuk kilau lembut rambutnya. Ada yang berkurang dan hilang dalam berbagi. Bersama Rumah Zakat, mari berbagi di bulan suci. Dengan Total Quartz dan Friction Reduction teknologinya, melindungi mesin Anda dan berkendara lebih jauh dengan volume bahan bakar yang sama. Total Quartz, more protection and more kilometers. Pada akhirnya berbicaranya Bapak lebih banyak ditanggapi secara negatif. Tetapi jangan salah, setiap apa yang menjadi kontroversi berbuah positif. Tidak ada yang negatif. Contoh yang pernah saya sampaikan kasus Mentawai. Saya merefer bagaimana rekonstruksi rehabilitasi yang dilakukan di Aceh pada saat tsunami. Mereka tinggal di pantai, kena tsunami, padahal di sana ring of fire, bahwa setiap daerah yang rawan gempa di pinggir laut pasti rawan dampaknya adalah tsunami. Dan rekonstruksi rehabilitasinya dilakukan di tempat mereka terkena tsunami. Ini sama saja kita akan masuk lubang dua kali. Manakala tsunami datang pada saatnya nanti akan tersapu lagi. Artinya pembangunan akan sia-sia. Begitu tsunami datang di Mentawai, saya mengkritik. Artinya apa? Kalau kita tinggal di pinggir pantai, ya pasti akan diterpa oleh ombak. Artinya apa? Pemerintah harus berpikir. Jangan tempatkan mereka di pinggir pantai. Pesannya apa di sana? Rekonstruksi, rehabilitasi jangan dilakukan di tempat yang sama. Dan pesan ini sampai. Kita tahu bahwa pemerintahan di Mentawai tidak membangun kembali rumah-rumah untuk rakyat yang terkena tsunami di pinggir pantai. Termasuk masalah TKI. Saya menyampaikan apa adanya pandangan masyarakat Indonesia di Timur Tengah. Bahwa pembantu rumah tangga itu ya terus terang akan menjatuhkan martabat bangsa kita. Saya sampaikan di forum. Lalu apa yang saya lakukan? Di rapat pimpinan saya bicarakan, kemudian saya hubungi Pak Jumhur, saya hubungi Muhaimin Iskandar, tapi ada statement saya menimbulkan gejolak masyarakat untuk melakukan moratorium dan sebagainya, untuk memberikan dukungan. Tetapi ada juga yang menghantam saya dari sisi lain. Bapak tidak mampu menyiapkan tenaga kerja, ruang kerja. Kenapa Bapak melarang kami untuk pergi ke luar negeri? Pro dan kontra adalah biasa, tetapi gejolak masyarakat untuk melakukan moratorium ini cukup besar, sehingga merubah image DPR. Pada akhirnya DPR juga bersepakat untuk melakukan moratorium. Dan itu akhirnya terjadi. Yang selama ini kita statement kontroversial Bapak. Betul, saya merasakan itu. Karena apa? Tidak hanya statement yang saya ungkapkan, tetapi juga saya berbicara. Saya tindak lanjuti dengan berbicara. Di DPR saya sampaikan, di rapat pimpinan saya sampaikan, kita harus berani untuk kali ini mengambil keputusan untuk moratorium. Bagaimana panja, kita sudah bentuk panja.
untuk meneliti bagaimana tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi. Tapi untuk konteks yang sekarang ini kontroversinya luar biasa nih Pak. Selain Bapak mendapatkan feedback yang kontra gitu ya ke diri Bapak, itu juga ada reaksi yang luar biasa dari LSM yang kemudian mengadukan Bapak. Kemudian Bapak, saya nggak tahu apakah jadi atau tidak, Badan Kehormatan akan melakukan pemanggilan atau pemeriksaan atau apapun namanya. Kemudian ada satu fraksi yang mengajukan mosi tidak percaya. Bahkan ada seruan, kalau misalnya logika Marzuki Ali dipakai juga untuk dirinya sendiri, dia bisa juga dibubarkan dalam tanda kutip. Demokrat juga bereaksi terhadap hal ini, termasuk Ketua Dewan Pembina juga mengatakan atau berpendapat terhadap reaksi ini. Bagaimana Pak? Itu menunjukkan bahwa tidak ada pesanan kepada saya. Demokrat beraksi berarti bukan pesanan Demokrat. Kan clear kan? Jadi apa yang diopinikan dijawab sendiri oleh Demokrat dan juga dijawab sendiri oleh teman-teman di DPR. Artinya apa yang saya kemukakan itu murni merupakan pendapat pribadi saya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah seorang Marzuki Ali sebagai anak bangsa yang juga mempunyai hak konstitusi di dalam negara demokrasi tidak boleh beda pendapat dengan anggota masyarakat yang lain? Itu yang ingin saya tanyakan. Kenapa saya harus dilaporkan ke Badan Kehormatan? Apa persoalannya? Apakah saya tidak boleh menyampaikan pendapat? Apakah pendapat saya bertentangan dengan misalnya dengan tata tertib dan sebagainya? Rasanya tidak ada sesuatu yang saya langgar. Jadi kenapa saya takut? Silahkan lapor. Saya kira Badan Kehormatan tahu persis statement saya yang kira-kira apakah itu misalnya merusak tatanan dan sebagainya. Statement saya adalah pendapat pribadi saya. Bahwa kita beda pendapat, ya silahkan saja. Inilah demokrasi. Makanya agak aneh seorang penggagas demokrasi lalu memponis dan mencaci maki saya dengan berbagai istilah, tetapi ya tidak pernah mengajak diskusi. Di balik latar belakang di balik pernyataan saya. Artinya apa? Saya mengajak semua anak bangsa. Sorry saya potong. Posisi sebagai pribadi dalam konteks dalam konteks Bapak tentu agak susah ya, karena Bapak lebih sebagai public figure ketimbang pribadi. Dan karena itu mungkin ketika hadir barangkali apa yang Bapak sampaikan sudah tidak lagi menjadi representasi dari seorang pribadi Marzuki Ali sendiri, Pak. Hidup adalah pilihan. Kalau saya sebagai pejabat negara membawa peran pejabat negara yang normatif, protokoler, ya, tetapi melihat ada kondisi ketidakadilan sebagainya, saya diam saja. Apakah saya seorang negarawan? Itu pertanyaan saya. Justru negarawan itu melihat ketidakadilan, melihat sesuatu yang tidak baik, apapun jabatannya harus berani berbicara. Kalau saya tidak berani berbicara, siapa yang akan berbicara? Kalau ini dimatikan, ide-ide pejabat negara dimatikan dengan alasan tidak layak, tidak pantas sebagai kepala ketua lembaga negara ataupun nanti sebagai menteri, maka tidak ada lagi seorang pun pejabat negara yang notabene mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka sudah teruji dengan berbagai pengalaman, bisa menjadi menteri, bisa menjadi pimpinan lembaga negara, pasti mempunyai pemikiran-pemikiran yang relatif mungkin cukup cemerlang, idenya mungkin baik. Kenapa ini tidak kita tumbuhkan sebagai ruang di mana kita ingin membangun suatu kebersamaan di dalam menyelesaikan persoalan bangsa? Kenapa ini harus dimatikan? Aneh kan, kita negara demokrasi tapi kita tidak siap untuk berdemokrasi. Jadi kalau saya sebagai pimpinan lembaga negara melihat ada ketidakadilan, lalu saya diam saja karena posisi saya sebagai ketua DPR, apakah ini yang diinginkan rakyat Indonesia? Ketidakadilan dalam konteks ini, ketidakadilan apa, Pak? Ada hal-hal yang menurut saya memang harus diluruskan. Karena apa? KPK ini lembaga ad hoc. Lembaga ad hoc ini harus jelas. Namanya ad hoc, ada jangka waktunya, ya, ada targetnya. Kalau jangka waktu, sekarang sudah 8 tahun.
Artinya jangka waktu 8 tahun, targetnya apa selama 8 tahun? Tidak jelas, ini harus diluruskan. Kalau namanya kita sama saja kita membuat panitia pernikahan. Jelas kan target waktunya, mulai kapan, berakhir kapan, Pak, lalu ujungnya apa? Dengan Total Quartz dan Friction Reduction teknologinya, melindungi mesin Anda dan berkendara lebih jauh dengan volume bahan bakar yang sama. Total Quartz, more protection and more kilometers. Melihatnya tumbuh dari hari ke hari adalah kebahagiaan terbesar seorang ibu. Kini, perawatan rambut yang ia perlukan berbeda dengan saat ia masih bayi. Baru, Johnson's Baby Soft and Shiny Shampoo. Diperkaya sari biji gandum alami dan ekstrak madu, serta formula No More Tears. Jadikan rambut buah hati Anda semakin lembut dan bersinar. Johnson's Baby Soft and Shiny Shampoo untuk kilau lembut rambutnya. Tak ada yang berkurang dan hilang dalam berbagi. Mari berbagi di bulan suci. Bersama Rumah Zakat, menolong itu menyenangkan. Baru borong HP. Beli paket handphone spesial Ramadan. Gratis 600 MB, gratis 1.200 menit telepon, dan 10.000 SMS. Melihatnya tumbuh dari hari ke hari adalah kebahagiaan terbesar seorang ibu. Kini, perawatan rambut yang ia perlukan berbeda dengan saat ia masih bayi. Baru, Johnson's Baby Soft and Shiny Shampoo. Diperkaya sari biji gandum alami dan ekstrak madu, serta formula No More Tears. Jadikan rambut buah hati Anda semakin lembut dan bersinar. Johnson's Baby Soft and Shiny Shampoo untuk kilau lembut rambutnya. Mau ngapain lagi hari ini? Mau bagiin makanan ke anak yatim. Aku loh yang masak. Kalau kamu lagi ngantri tiket mudik. Kalau kamu Mau ngabuburit sambil hunting foto. Kalau lo masak kolak buat buka. Kamu Buka bersama nih. sambil reunian. Kalau lo ngapain? Belajar sabar. Kalau badan pikiran semangat oke, ngapain aja? Ayo, Maizo, bantu badan, pikiran, dan semangat oke lagi. Emang gak gampang ngejalaninnya. Ada aja yang bisa bikin kita hampir nyerah. Tapi dengan niat, waktu pasti akan berlalu cepat. Insya Allah, tahun ini kita menang. Penegak hukum punya target, kita ngeri sendiri dong. Jangan-jangan saya menargetkan akan memberantas atau akan menghukum 100 orang koruptor tahun ini. Itu kan berbahaya sekali karena bekerja berdasarkan target. Itu bukan target, itu keliru itu. Oke. Targetnya apa dong ini maksud? Untuk menangkap tuh saya sudah sampaikan kepada Jampisus sebelum yang penggantian ini, tolong saya bilang jangan kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri diberikan target kasus yang harus diselesaikan. Itu berbahaya karena orang bisa jadi target atau kriminalisasi. Itu saya sampaikan resmi. Artinya apa? Pendirian KPK ini tugasnya bagaimana yang korupsi semakin menurun. Yang kedua, sistem peradilan kita menjadi lebih adil, lebih transparan, lebih kredibel. Itu yang harus kita lihat. Nah, lalu kita lihat sistem peradilan kita. Kita lihat jumlah yang korupsi. Jumlah korupsi semakin banyak. Ya, hampir setiap level, hampir setiap posisi.
Lalu apa yang kita bilang bahwa lembaga ini sudah demikian baik kinerjanya? Kalau soal menangkap, kasihkan kewenangan menyadap kepada kejaksaan, kasihkan gaji yang tinggi kepada kejaksaan, saya yakin kejaksaan akan mampu menghasilkan apa yang ditangkap oleh KPK. Karena apa? Mereka terstruktur yang sudah dibangun sejak lama. Ada persoalan orang-orang yang artinya tidak amanah, itu bisa diselesaikan secara bertahap. Tapi masih banyak orang yang baik di kejaksaan. Tapi berikan kewenangan itu sama dengan KPK, berikan hak mereka sama dengan KPK, saya yakin hasilnya jauh lebih baik. Saya bukan membanding-bandingkan, tapi kalau kita mau membandingkan harus dengan posisi yang sama. Kita keliru membandingkan KPK dengan kejaksaan, manakala KPK punya hak yang luar biasa, punya kewenangan yang luar biasa, kejaksaan tidak punya itu. Lalu kita harapkan hasilnya sama, tentu berbeda. Pak, daripada melakukan apa yang Bapak lakukan, artinya statement yang Bapak sampaikan, bukankah DPR punya mekanisme untuk memperbaiki KPK misalnya? Diundang saja, kemudian dilakukan, kalau perlu sekalian dibikin pansus seperti yang biasa dibikin oleh DPR, atau panja yang sekalian dibikin DPR, untuk melakukan penyelidikan sampai sejauh mana orang-orang yang katanya ketemu Nazarudin, atau apalah yang melakukan fraud dalam tugasnya, itu bisa dibuktikan benar atau salah gitu, ketimbang hanya memberikan wacana kepada. Setiap anggota DPR mempunyai hak konstitusional. Saya juga punya hak. Yang punya mitra itu hanya Komisi 3. Jadi KPK itu mitranya Komisi 3. Ada 560 anggota DPR yang mungkin mempunyai pemikiran baik tentang bagaimana penegakan hukum dan sebagainya, yang juga mungkin hati nuraninya tersentuh, ataupun dia ingin menyatakan satu langkah-langkah yang lebih baik misalnya, tapi tidak punya ruang untuk menyampaikan itu. Di mana ruangnya? Tidak ada kan? Mereka yang berada di Komisi 3 saja yang bisa melakukan itu. Karena Bapak sebagai speaker, maka Bapak berbicara. Saya sebagai speaker, apa yang dihasilkan. Tapi yang tidak dihasilkan oleh alat-alat kelengkapan, saya tidak boleh bicara. Di luar daripada apa yang dihasilkan oleh alat kelengkapan, itu adalah pendapat pribadi saya. Dan tidak seperti ketua lainnya, Bapak bisa memerintahkan Komisi 3, panggil KPK dan lain sebagainya. Tidak bisa. Makanya, tolong dipahami, fungsi pimpinan yang mengakibatkan kita harus mencari celah supaya kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kepentingan bangsa ini. Juga ya pimpinan. Pimpinan kasihan juga. Makanya ini negara demokrasi begini memang. Pimpinan itu nggak bisa melakukan apa-apa yang tidak dipahami oleh para komentator, pengamat dan sebagainya. Sama menyalah-nyalakan presiden, mereka nggak ngerti bahwa bupati, gubernur nggak bisa disentuh oleh presiden dengan konstitusi sekarang ini. Pak, sekarang kita lihat kepada dampak lah ya, apa yang Bapak sampaikan, wacana yang Bapak sampaikan ditanggapi secara reaktif oleh masyarakat gitu ya. Apapun itu, media maupun komentator yang seperti Bapak sampaikan, orang-orang di lini masa di sosial media dan seterusnya, dan lebih kontraproduktif dengan apa yang Bapak sampaikan. Artinya mereka menanggapi secara negatif apa yang Bapak sampaikan. Mereka lebih pro kepada KPK, agar KPK terus dipelihara dan seterusnya. Dari hasil ini kan berarti Bapak bisa melakukan kajian nih. Kesimpulannya apa intinya, Pak? Begini, jadi saya sudah duga bahwa ada kepentingan-kepentingan lain, kita tahu. Dan tidak perlu kita sampaikan bahwa ada kepentingan-kepentingan lain yang memang bersinergi dengan KPK. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita negara demokrasi. Jangan harapkan semua orang akan sepakat dengan kita. Sebanyak orang tidak sepakat, sebanyak pula orang sepakat dengan kita. Terus terang, apa yang saya kerjakan, dari mungkin ada 500-an SMS yang masuk ke saya, yang memberikan sejak kasus yang memberikan dukungan terhadap apa yang saya lakukan itu hampir semuanya. Hanya 2 yang mencaci maki saya. Saya menghargai luar biasa, mengapresiasi yang merupakan catatan Pak Mardiono. Tulisannya sederhana, gagasan besar Marzuki Ahli. Isinya menyampaikan kenapa orang meributkan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Marzuki Ali.
Ini luar biasa, seorang wartawan senior yang menulis memberikan catatan. Saya terus terang sangat apresiatif dengan Pak Margiono. Saya tidak pernah berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah. Tetapi dia memberikan tulisan catatan yang sangat luar biasa, mendorong saya untuk tetap membangun, dan istilah saya ya tidak akan pernah menyerah di dalam melontarkan gagasan-gagasan.